Baik ya, adik-adik. Uh, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal ya, soal KOBI yang keempat ya, soal KOBI yang keempat. Masih di materi tentang sel dan organisasi makhluk hidup ya. Jadi memang kita berganti materi setiap 2 kali latihan soal ya. Jadi soal KOBI yang pertama dan kedua kemarin kita membahas tentang pengenalan ilmu biologi, kemudian juga cabang ilmu biologi, serta klasifikasi makhluk hidup. Ya. Nah, pada soal biologi yang ketiga dan keempat, fokus materinya adalah tentang sel dan organisasi makhluk hidup ya. Tapi lebih ke sel sebetulnya ya, lebih ke sel. Nah, baik ya, langsung saja kita mulai ya. Nanti silahkan diperhatikan ya. Mungkin terutama soal-soal yang adik-adik salahnya di mana gitu ya, salahnya di mana, kemudian diperhatikan, oh saya salah di sini, kenapa salah ya, kemudian benernya gimana ya. Langsung saja kita bahas soal yang pertama ya. Nah ini ya tentang dari organel ya. Bagian organel yang ditunjuk angka 3 dan 11 secara berurutan adalah ya angka 3 dan 11. Ini gambar struktur sel tumbuhan ya. Ini gambar struktur sel tumbuhan karena ada dinding selnya ya. Ada dinding selnya. Ingat ya, kita sel tumbuhan memiliki dinding sel berbeda dengan sel hewan ya. Kalau sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel ya. Ini dinding sel ya yang menyebabkan sel tumbuhan relatif lebih kaku ya ketimbang sel hewan. Nah, ini ada banyak sekali organel di dalamnya ya. Nah, yang ditanyakan ini angka 3 dan angka 11. Ya, mana angka 3? Ini angka 3. Ya, berarti ini organel yang ditanyakan ya. Sama dengan yang ini ya, semisalnya. Ya, yang warna oranye ini ya. Nah, ini apa ini? Ya, ini merupakan mitokondria ya. Tempat terjadinya respirasi sel ya. Dan juga penghasil energi ya atau pabrik energi di sini ya, mitokondria. Kalau gambarnya berwarna masih agak mudah ya membedakan. Nanti yang repot jika gambarnya ini hitam putih. Kemudian yang nomor 11 ya, yang ditanyakan angka 11. Apa ini? Ya. Ini merupakan kloroplas atau plastida ya. Tempat terjadinya proses fotosintesis ya. Terjadinya fotosintesis ini ya. Perbedaannya kalau di sini kan seperti dalamnya itu lipatan-lipatan seperti itu ya. Sedangkan kalau di kloroplas dalamnya itu tumpukan kayak batu-batu ya. Tumpukan dari tilakoid ya membentuk granum ya. Ini ada grana dalam sini ya. Kalau granum itu tunggal, kalau grana itu banyak. Tilakoid satu ya, satu tumpukan. Nanti kalau berbicara tentang proses fotosintesis nanti belajar ya. Ada namanya tilakoid. Kalau tilakoidnya numpuk-numpuk menjadi satu tumpukan tuh namanya granum, sedangkan kalau banyak tumpukannya ya namanya grana. Ya, ini kloroplas atau plastida. Ya, jadi jawabannya adalah mitokondria ya. Dan mana aja ini dia ya, mitokondria dan kloroplas. Ini jawabannya. Baik ya, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal yang kedua. Organel yang dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan adalah organel yang dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, tinggal kita lihat organel apa yang hanya dimiliki oleh sel hewan dan atau hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Ya, maka kita hanya dapat nanti ada dinding sel yang hanya dimiliki sel tumbuhan ya. Ada 3 yang dimiliki sel tumbuhan, dinding sel, kemudian plastida atau kloroplas, kemudian juga vakuola ya. Ini unik, identik dengan sel tumbuhan, sedangkan sentromer ya atau sentrosom ini baru fokusnya pada
sel hewan, ya, hanya dimiliki oleh sel hewan. Nah, tinggal kita lihat tidak mana yang optionnya ini tidak terdapat keempat ini, ya. Kalau kita lihat dari bawah kloroplas, oh berarti ini bukan karena ada kloroplas, ada dinding sel juga, ya. Dinding sel hanya ada di tumbuhan, ya. Kan yang ditanyakan yang ada pada sel hewan dan sel tumbuhan, ya. Maka ini ada plastida. Kalau yang C ada dinding sel. Kalau yang ini ada dinding sel, ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A, ya. Adanya retikulum endoplasma, ribosom, dan mitokondria. Semua ini dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal yang ketiga. Ya. Berikut yang merupakan peranan dari mitokondria. Nah, ini peranan mitokondria tadi sudah saya bahas di soal yang pertama, ya. Adalah fungsinya sebagai respirasi sel dan penghasil energi. Ya, respirasi sel dan penghasil energi, ya. Jadi respirasi sel itu memanfaatkan oksigen untuk merombak karbohidrat, ya, yang ada di sel tubuh kita, ya. Walaupun tidak harus menggunakan oksigen sebetulnya, tapi yang lumrah terjadi di tubuh kita, sel tubuh kita itu menggunakan oksigen, ya, memecah karbohidrat, memecah glukosa, ya, memecah zat gula menjadi energi, ya, tentu melibatkan membutuhkan oksigen. Sehingga jawabannya adalah ini, ya, respirasi dan penghasil energi. Itu fungsi dari mitokondria. Kemudian fungsi dari vakuola, ya. Ini soal yang berikutnya, ya. Soal yang berikutnya, fungsi dari vakuola. Fungsi dari vakuola yang ini, ya, yang gede tadi, ya. Nih, vakuolanya gede banget. Ini yang nomor 10 ini vakuola, ya. Ini vakuola. Apa fungsinya vakuola? Mana? Ini, ya. Maka fungsi dari vakuola adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, ya. Tempat penyimpanan, dia semacam gudang, ya. Vakuola itu semacam gudangnya sel atau tempat penyimpanan, ya. Kalau respirasi sel bukan, ini fungsinya mitokondria, transportasi sel juga bukan, mengatur keluar masuknya ini juga bukan, ya. Maka jawabannya yang paling tepat adalah yang D, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian soal berikutnya, organel yang berfungsi aktif pada pembelahan sel dan hanya terdapat pada sel hewan. Organel yang berfungsi aktif pada pembelahan sel dan hanya terdapat pada sel hewan, ya. Ini soal sama dengan soal sebelumnya, ya. Tentu jawabannya adalah sentrosom, ya. Sentrosom ini aktif ketika nanti dia sangat aktif terlibat dalam pembelahan sel, kemudian dia hanya terdapat pada sel hewan, ya. Sentrosom jawabannya. Kemudian soal berikutnya, Muhammad merendam buah anggur di dalam air. Setelah beberapa waktu, ukuran buah anggur tersebut sedikit bertambah besar. Hal tersebut terjadi karena, ya, ini terjadi karena terjadinya osmosis, ya, perpindahan molekul air dari luar sel ke dalam sel, ya. Ini juga sama dengan soal sebelumnya. Jadi memang ada beberapa soal yang diambil dari soal sebelumnya, ya, 1, 2, atau 3 soal, agar tidak terlupa. Kemudian kita lihat soal berikutnya, ya. Setiap makhluk hidup pasti tersusun atas sel, sebagaimana manusia juga tersusun atas sel-sel, sel darah, sel tulang, sel kulit, sel saraf, dan lain-lain, ya. Pada dasarnya seluruh reaksi yang ada di tubuh manusia melibatkan sel. Di dalam sel maka akan ditemukan banyak organ-organ sel yang sangat kecil yang disebut sebagai organel. Organel berikut yang berperan dalam respirasi sel sekaligus penghasil energi. Apa? Ya, ini tadi sudah dibahas, ya. Yang berfungsi untuk respirasi sel dan penghasil energi adalah mitokondria, ya. Jawabannya mitokondria. Jadi mitokondria ini fungsinya sebagai respirasi sel dan penghasil energi, ya. Kita lanjut dengan soal berikutnya. Lintah merupakan salah satu spesies cacing yang termasuk filum Annelida. Lintah mampu menghisap darah dari tubuh manusia, ya. Insya Allah adik-adik tahu semua, ya, dengan lintah, ya.
lintah ya menghisap darah. Ketika lintah menghisap darah, maka tubuh lintah tersebut akan mengembang, akan bertambah lebih besar, ya, jadi gemuk, ya. Nah, apabila lintah yang gemuk tersebut ditaburi garam, maka lintah tersebut akan menyusut dan cairan dari dalam tubuhnya akan keluar dari dalam tubuhnya, bahkan mati, ya. Terkadang demikian yang terjadi, ya. Kalau ada lintah, biasanya anak-anak langsung ambil garam, taruh, tabur, ya. Tujuannya agar apa, ya? Agar nanti tubuhnya lintah ternyusut, bakal kering matinya. Kenapa? Karena air di dalam tubuhnya keluar, ya. Kenapa? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan ketika membahas soal kobi yang ketiga, ya, tentang apa yang terjadi ketika ada hipertonis sama lingkungan hipertonis sama yang hipotonis, ya. Terus dipisah dengan membran semipermeabel. Apa yang terjadi? Ya, kalau apa ketika membahas soal kobi yang ketiga kan saya jelaskan dengan gelas, ya. 2 gelas, satu nggak dikasih garam, satunya dikasih garam 5 sendok atau 10 sendok bahkan. Jangan banyak sekali garamnya, ya. Tentu konsentrasi garamnya berbeda di antara 2 gelas ini. Ya, ketika digabung dan dipisah dengan membran semipermeabel, maka air yang di sini yang tadi sedikit garamnya atau bahkan tidak ada berpindah ke yang banyak garamnya, ya. Dari hipotonis berpindah yang ke hipertonis agar seimbang kadar air di lingkungan, ya. Berusaha untuk seimbang walaupun tidak seimbang. Nah, sama dengan demikian, ya. Ini di dalam lintah, ya. Di dalam lintah itu kan ada cairan tadi menghisap darah, ya. Dan tubuhnya penuh dengan cairan. Kemudian kulit lintah itu kan semi permeable, ya. Ketika ditaburi garam yang cukup banyak, berarti lingkungan di luar tubuh lintah itu otomatis hipertonis. Dan ini memancing air yang ada dalam tubuh lintah keluar. Terpaksa keluar, ya. Sehingga terjadilah osmosis, perpindahan molekul osmosis, ya, perpindahan molekul air dari dalam keluar. Ini yang menyebabkan lintahnya mengempes bahkan mati. Ya, jawabannya ini. Baik, soal berikutnya, ya. Seorang peneliti mengamati daun suatu tanaman. Kemudian dia dapati ada sebuah organel yang di dalamnya terkandung klorofil. Organel tersebut berperan dalam hal, ya, jelas sekali, ya. Seorang peneliti mengamati daun tanaman kemudian dia diamati di sel daun terdapat organel, ya, yang organel ini mengandung klorofil, ya. Fungsi klorofil jelas terlibat dalam fotosintesis, ya. Jadi fungsinya ini untuk fotosintesis, ya. Baik, kita lanjut dengan soal berikutnya, ya. Soal yang ke berapa nih? Ke-10, ya. Perhatikan gambar hasil pengamatan dengan mikroskop berikut, ya. Ini hasil pengamatan dengan mikroskop, ya. Tentu bukan mikroskop elektron, ya. Kalau mikroskop elektron sekali lagi itu tampak jelas, ya. Dia tampak bagian dalamnya sel itu tampak dengan jelas, itu mikroskop elektron. Tapi kalau ini mikroskop biasa, ya. Pernyataan yang benar mengenai gambar tersebut adalah, ya, apa yang benar? Ini adalah gambar. Tuh, lihat, kita lihat warnanya, ya. Tidak ada pewarnaan di sini, ya. Tidak ada pewarnaan. Sehingga ini merupakan hasil pengamatan menggunakan mikroskop cahaya tanpa pewarnaan, ya. Dengan mikroskop cahaya udah cukup jelas sebetulnya, ya, untuk melihat sel-sel. Namun kalau tanpa pewarna seperti ini bentuknya, ya, dia tidak berwarna merah sebagaimana sebelumnya di soal kopi yang ketiga. Jadi ini menggunakan mikroskop cahaya namun tanpa pewarnaan, ya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, ya. Organel berikut yang berperan dalam sintesis karbohidrat adalah organel yang berperan dalam sintesis karbohidrat, ya, adalah sintesis itu berarti membentuk, ya. Organel yang dia membentuk karbohidrat. Sekarang kan kita makan karbohidrat, ya. Kita makan karbohidrat dari mana sih karbohidrat? Kalau kita makannya makan nasi, makan roti, kentang, ya, ini yang mengandung karbohidrat, ya. Jagung, ubi, semua ini mengandung karbohidrat. Dari mana? Dari tumbuhan, ya, dari tumbuhan. Terus tumbuhan dapat dari mana? Tumbuhan kan nggak makan, ya. Tumbuhan nggak makan. Kalau kita kan kita makan. Tumbuhan tuh yang membuat, ya, dia yang membuat.
Ya, tumbuhan membuat melalui proses apa? Proses fotosintesis. Ya, tumbuhan itu mengambil unsur hara, air dan unsur hara dari dalam tanah diambil, kemudian dia kena cahaya matahari atau cahaya yang lain. Nah, di dalam sel daunnya terdapat klorofil tadi. Terjadilah proses fotosintesis membentuk karbohidrat atau zat gula. Ya, sehingga di sini ditanyakan organel berikut yang berperan dalam sintesis karbohidrat adalah apa? Organel yang hanya ada pada sel tumbuhan. Hanya ada 3 ya. Organel yang hanya ada pada sel tumbuhan tapi tidak ada pada sel hewan. Dinding sel, plastida atau kloroplas, sama vakuola. Dinding sel enggak, jelas enggak ya. Dinding sel tidak terlibat dalam pembentukan karbohidrat atau zat gula. Kalau apa? Kalau vakuola juga kan sebagai gudang ya, tempat penyimpanan. Nah, yang berperan untuk terjadi proses fotosintesis itu adalah plastida atau kloroplas ya. Jawabannya plastida atau kloroplas. Ya. Baik, kita lanjut dengan soal berikutnya ya. Komponen pada sitoplasma yang ditemukan pada sel prokariotik maupun eukariotik yang tersusun atas serat protein. Nah, ya, yang tersusun atas serat protein. Serat kuncinya di sini ya. Ada kata serat. Ya, serat protein, ya. Maka jawabannya adalah sitoskeleton, ya. Dia seperti kerangka sel, ya. Sel hewan itu kan walaupun tidak ada dinding sel, tapi dia tetap ada bentuknya. Enggak dia ngempes gini ya, enggak ngempes. Tapi dia tetap ngembang. Selain karena ada air dalamnya, dia ada serat-serat yang menahan, seperti tulang. Ya. Maka itu disebutnya sitoskeleton. Ya. Dari kata skeleton kan tulang. Ya. Tapi ini tulangnya sel bisa dibilang. Maka disebutnya sito. Ya, jadi ini sel, dalam itu ada kayak semacam serat-serat gitu ya. Yang itu dia seperti kayak penyangga gitu ya. Sehingga sel itu nggak kempes banget. Tetap dia ngembang seperti ini walaupun tidak ada dinding sel. Ya, pada sel hewan, kalau pada sel tumbuhan sudah ada dinding sel ya. Tetap aja ada ya. Dan ini terdapat pada prokariotik maupun sel eukariotik ya. Masih ingat ya perbedaan prokariotik dan eukariotik. Kalau prokariotik itu contohnya sel bakteri. Eukariotik contohnya sel tubuh manusia, sel hewan, sel tumbuhan, sel jamur. Dan apa bedanya? Kalau pada bakteri dan sel kita ya, sel tumbuhan dan sel hewan, sel bakteri itu dia tidak memiliki nukleus ya, sedangkan kalau pada sel kita ya seperti ini sel tumbuhan misalnya nih, ya dia ini kan inti sel ya. Yang nomor satunya inti sel. Nah, inti selnya itu dibungkus. Ada membran yang membungkus inti atau dikenal juga memiliki membran inti. Sedangkan kalau pada bakteri dia tidak ada ya. Sepertinya ada soalnya ya, gambarnya semoga ada. Oh, tidak ada ya. Di soal Kobi yang ketiga ya, ada ya gambarnya. Jadi kalau pada bakteri itu tidak ada yang membungkus intinya ya, sehingga gen itu melayang-melayang aja, ngumpul tapi dia melayang-melayang dan tidak dibungkus ya. Itu perbedaannya prokariotik dan eukariotik. Kalau eukariotik ada membran inti, prokariotik tidak ada membran inti. Bukan membran sel ya, berbeda. Sekali lagi bedakan antara membran sel. Kalau membran sel itu yang membungkus sel semuanya ya. Di luar sini ada membran sel ya. Nih, ya, yang membungkus sel ya. Di lapisan dalamnya dinding sel itu ada membran ini ya. Nih. Nih, ini yang warna putih, yang nomor 7 ini ya. Ini membran sel. Ya, semua sel punya, ya. Kalau membran inti, ya, membran yang membungkus intinya sel, ya, nukleus yang membungkus nukleus. Jadi harus berbeda ya, membran plasma atau membran sel dengan membran inti, ya, harus dibedakan. Ya, seperti ini nih pada sel hewan, ya. Ini sel hewan nih, ya. Dia tidak ada, atau sel manusia ya, ini bukan tumbuhan karena tidak ada dindingnya. Ya. Nah, ini membran nih yang membungkus nih. Itu ya. Baik, kita lanjutkan ya.
Ini ya. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Berikut yang tidak ditemukan pada vakuola. Ya. Berikut yang tidak ditemukan pada vakuola. Ya, tadi kan vakuola tadi ya, yang sel yang di dalam sel yang gede tadi, ya, yang sebagai gudang tadi. Nah, itu apa yang tidak ditemukan? Kalau cadangan makanan ada di situ sebagai karena dia gudang ya. Cadangan makanan disimpan di situ. Pigmen warna juga ada di situ. Minyak astiri juga ada di vakuola. Chromoplas, nah ini yang tidak ada. Chromoplas itu ya itu organel sendiri, ya. Dia organel sendiri sehingga chromoplas tidak ada. Kalau air ada ya, air ada di dalam vakuola. Ya jawabannya chromoplas. Ini organel sendiri ya. Ya apa? Selevel sama kloroplas ya, selevel sama kloroplas, organel sendiri. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya, selain terdapat dalam nukleus, materi genetik DNA dimiliki oleh gen ya, materi genetik DNA itu kan normalnya kita tahu adanya di nukleus atau di inti sel ya. Tapi ternyata tidak hanya ada di inti sel. Kalau pada bakteri di luar inti sel juga ada, karena memang tidak ada inti ya bakteri itu. Nanti bakteri ada sendiri. Tapi ini kita bicara di sel selain bakteri ya. Nah, selain terdapat di dalam nukleus, materi genetik itu ada di mana juga gitu. Nah, jawabannya adalah jadi materi genetik DNA itu juga terdapat pada membran mitokondria ya. Mitokondria, dan ini jarang seringkali tidak terlalu dibahas di sekolah-sekolah ya. Tapi kadang-kadang ini keluar ya, ditanyakan. Jadi ini mitokondria, di dalam mitokondria terdapat juga gen. Baik, kita lanjutkan ya soal berikutnya. Bila kita amati tubuh manusia ya, maka tubuh manusia memiliki beberapa sistem organ. Tubuh manusia memiliki beberapa sistem organ, dan tiap organ terdiri dari beberapa organ. Ya. Ya, bila kita amati tubuh manusia itu memiliki beberapa sistem organ. Ya, sistem organ itu kayak sistem pernapasan, ya. Kemudian sistem apa lagi? Sistem gerak, ya. Kemudian ada sistem sirkulasi, ya, dan lain-lain. Ada sistem syaraf. Itu sistem organ, ya. Tubuh manusia itu terdiri dari beberapa sistem organ. Dan apa? Dan dari tiap sistem organ, ini salah tulis ya. Dari tiap sistem organ, ya, terdiri dari beberapa organ, ya. Jadi sistem pernapasan ada organ paru-parunya, ada organ hidung, ya, ada ini ya, saluran pernapasan, tenggorokan ya. Sistem pencernaan juga demikian ya, ada lambung, ada organ usus, ada organ mulut ya, ini semua organ. Nah, tiap organ, misalnya organ jantung atau organ lambung itu tersusun atas kumpulan jaringan. Dan akhirnya tiap jaringan tersusun atas kumpulan sel ya. Dari penjelasan di atas ini soalnya sudah dikasih tahu ya jawabannya. Dari penjelasan di atas terdapat diketahui bahwa urutan berikut yang benar tentang struktur organisasi makhluk hidup. Dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Tentu tinggal dibalik aja ya. Maka jawabannya adalah sel ya, paling kecil itu sel ngumpul bareng membentuk jaringan. Ya, jaringan kemudian berkumpul membentuk organ. Organ ngumpul bentuk sistem organ. Sistem organ ngumpul jadilah organisme seperti kita manusia. Misalnya sel, sesama misalnya sesama sel otot ngumpul, terbentuklah jaringan otot. Jaringan-jaringan ngumpul dengan jaringan yang lain yang punya fungsi yang serupa, ya, tujuannya sama, visinya sama. Misalnya bentuklah organ jantung, ya, organ jantung terbentuk. Kemudian organ jantung juga bekerja sama dengan organ yang lain, ada pembuluh darah, ya. Kemudian terbentuklah sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Kemudian
sistem peredaran darah bersama dengan sistem yang lain, sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan lain-lain membentuklah organisme. Ya, organisme itu kita, manusia. Bisa kita, ya bisa begitu juga dengan pada hewan, tumbuhan. Jadi ini sistem organisasi. Organisasi makhluk hidup itu seperti ini. Ya, dari yang terkecil dari sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Ya, organisme itu ya satu makhluk hidup. Organisme bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, organel sel. Ya, organel sel yang berisi enzim katalase. Organel sel yang berisi enzim katalase dan berfungsi menguraikan hidrogen peroksida adalah, oh ini sudah mulai detail ya dan cukup berat soalnya bagi sebagian bagian siswa ya, karena ini juga jarang dibahas di mata di kelas di kelas ya. Biasanya organ-organ yang biasa, tapi ini organ nggak biasa. Karena apa? Dia punya enzim katalase dan berfungsi menguraikan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida itu H2O2 ya. Kalau air kan H2O ya. Kalau ini H2O-nya 2, H2O2. Hidrogen peroksida. Maka jawabannya adalah ini ya. Nih, peroksisom. Jadi peroksisom ini organel sendiri ya. Dia organel sendiri ya, tapi jarang ada di kalau di soal-soal ujian nasional kadang-kadang nggak ditanyain, tapi kalau di soal-soal di levelnya di atas itu ya seringkali kadang-kadang muncul juga ya. Ini ada namanya organel peroksisom. Peroksisom ya, dia punya salah satu fungsinya ini menguraikan hidrogen peroksida ya, dan dia punya enzim katalase ya. Biasanya kalau untuk menguraikan melibatkan enzim ya. Nanti belajar di materi yang lain nih tentang itu, tentang enzim-enzim. Baik ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Organel sel berikut yang tidak bermembran. Ini organel yang tidak punya membran ya. Kita kembali ke awal ya. Kita kembali ke awal, ingin saya jelaskan bahwasanya membran itu ya, ketika bicara membran jangan bayangannya hanya membran sel yang ada di luar sini ya. Jadi organel-organel pun ada membran. Membran tuh kayak apa ya? Selaput pembungkus ya. Kayak selaput pembungkus itu membran. Ini vakuola ada membrannya ya. Nukleus inti sel ini juga ada membrannya yang membungkusnya. Ini mitokondria ada membrannya ya. Kemudian plastida juga ada membrannya ya. Nah, tapi ada organel yang tidak ada membran. Apa itu? Ya, jawabannya adalah ribosom ya, yang titik-titik nih, titik-titik hitamnya ya. Dia ribosom itu nggak ada membran dia ya. Jawabannya ribosom. Kemana tadi soalnya? Ini ya. Yang tidak bermembran, jawabnya adalah ribosom ya. Adapun yang lain nih, sosom untuk pencernaan ada membrannya, pasti tidak ada membrannya, nukleus ada membrannya, peroksisom juga ada membrannya ya. Jawabannya ribosom. Ribosom itu tidak ada membran. Nanti kalau ketika berbicara tentang sintesis protein itu di materi akhir itu nanti akan ada gambar dari ribosom ya, insya Allah. Sehingga nanti kelihatan dia bentuknya cuma tumpuk-tumpukan aja, tidak ada membran yang membungkus dia ya, itu ribosom. Atau bisa dicari di Google ya, silakan dicari gambar ribosom, nanti tidak ada membrannya ya. Baik, kita lanjutkan ya. Pasangan nama organel dan fungsinya yang benar, yaitu organelnya apa, fungsinya apa, cari yang benar ya. Kita lihat contohnya misalnya, membran sel. Apakah fungsinya untuk respirasi? Oh, enggak ya. Respirasi sel itu terjadinya di mitokondria. Tapi kan oksigen keluar masuk lewat itu, iya, keluar masuk. Tapi dia bukan fungsi utamanya untuk respirasi, tapi memang mengatur keluar masuknya zat ya. Respirasinya terjadi di mitokondria. Jadi ini salah ya, bukan ini jawabannya. Adapun retikulum retikulum endoplasma RE ini apakah berfungsi untuk ekskresi? Apakah berfungsi untuk ekskresi? Kurang pas juga ya. Transportasi ya, tapi kalau untuk ekskresi tidak. Ya.
transportasi iya, tapi kalau untuk ekskresi enggak. Kalau mitokondria, apakah untuk transportasi? Enggak. Mitokondria ini untuk respirasi sel ya. Berarti ini A, B, C ini salah ya. Badan Golgi, apakah untuk regulasi? Badan Golgi enggak ya, regulasi itu kan mengatur. Ya, mengatur enggak, bukan fungsi badan Golgi ya, mengatur. Terus apakah nukleus untuk reproduksi? Reproduksi artinya membelahnya sel. Maka bisa ya, ini cukup mendekati. Yang paling mendekati ini jawabannya ya. Karena apa namanya? Ketika pembelahan sel, maka nanti sangat terlibat nukleus itu. Nukleus itu nanti akan hilang. Dia akan hilang, kemudian materi genetiknya akan membentuk kromosom ya. Kemudian nanti terjadi apa? Ini apa? Penduplikatan kromosom ya, gen. Kemudian apa namanya? Baru pecah sel. Itu semua melibatkan karena melibatkan gen, dan mana gen itu adanya di nukleus ya, sehingga ini ada hubungan ya, dan cukup kuat hubungannya, sehingga jawabannya ini yang lebih tepat ya, sedangkan yang lain agak sedikit jauh ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini ya, pada struktur membran berikut ini bagian yang bersifat hidrofilik ya, bagian yang bersifat hidrofilik yaitu hidrofilik itu artinya hidro ini kan, hidro ini air ya, hidro ini air. Jadi ada hidrofilik yang senang air, dia bisa nempel ke air. Ada yang hidrofobik. Hidrofobik itu fobia. Fobia kan takut ya, fobia. Hidrofobia itu atau hidrofobik itu dia takut dengan air, nggak mau nempel dengan air. Nah, ini gambar membran ya, gambar membran sel ya. Jadi dia di membran sel itu ada bagian yang dia bisa nempel dengan air, suka dengan air, tapi ada yang dia takut dengan air. Yang mana yang hidrofilik, yang suka dengan air? Jawabnya adalah yang nomor 5 ya. Yang nomor 5 ini ya, ini nomor 5. Ini jawabannya ya, nomor 5. Sedangkan yang nomor 4 ini hidrofobi ya, dia yang takut dengan air. Ya. Nomor 4 yang takut dengan air, nomor 5 yang suka atau bisa dibilang hidrofilik ya. Dia yang bisa nempel dengan air. Ini struktur membran ya. Baik ya, soal berikutnya. Ini soal yang terakhir ya. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sel. Nah, karena kita sedang bicara tentang sel, ini berkaitan juga dengan materi sebelumnya tentang cabang ilmu biologi. Apa cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sel? Jawabannya adalah sitologi ya. Sito itu artinya sel ya. Makanya tadi kan di atas kita ada istilah sitoskeleton ya. Mana sitoskeleton tadi ada? Ini ya, nih. Ya, sitoskeleton. Serat protein yang ada di dalam tubuh sel. Yang dia seperti rangkanya sel ya. Ini sitoskeleton. Sito itu sel, skeleton itu tulang ya, rangka. Ini rangkanya sel. Nah, ini ilmu tentang sel yang namanya sitologi, ilmu tentang sel. Kalau histologi ya, histologi, kalau seandainya tidak ada sitologi, jawabannya bisa jawab histologi ya. Tapi ini lebih ke kumpulan sel ya. Fokusnya lebih ke jaringannya. Ya, lebih ke jaringannya. Jadi lebih tepat sitologi. Karena histologi ini ilmu yang mempelajari tentang sel ya. Adapun herpet ini sudah kita pelajari ya, ilmu yang mempelajari tentang reptil. Kalau embriologi ya, ini tentang perkembangan embrio ya, ilmu mempelajari tentang perkembangan embrio. Tentu juga ngamatin sel juga, tapi sel embrio ya, khusus sel embrio ya. Mungkin ini jawabannya ya, dan ini soal terakhir, mungkin kita cukupkan sekian ya. Demikian pembahasan soal KOBI yang keempat. Semoga adik-adik paham, dan saya doakan semoga adik-adik nanti diberikan pemahaman dan nanti diberikan kemudahan untuk mengerjakan soal-soal biologi ke depannya ya, dan bisa memenangkan lomba biologi apapun lomba itu. Dan juga saya doakan semoga adik-adik sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf ya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.